Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru hebat, pada kesempatan ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Yang pertama, mari kita mulai dengan pertanyaan pemantik, yaitu apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan keterampilan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional. Perubahan pengetahuan yang saya rasakan adalah sebagai guru sangat perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial emosional untuk menciptakan pembelajaran yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Selanjutnya, pada perubahan keterampilan, saya berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan 5 kompetensi sosial emosional atau KSE agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri. Kemudian menetapkan dan mencapai tujuan positif yaitu pengelolaan diri, kemudian merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Selanjutnya membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi. Dan terakhir yaitu membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pada pemimpin pembelajaran, saya mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional di kelas dan di sekolah, yaitu berupaya pengajaran yang eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, kemudian dan penguatan pembelajaran sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Berikutnya adalah tentang apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya. Pada pembelajaran modul 1.1, pembelajaran sosial dan emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1.2, dengan pembelajaran sosial dan emosional dapat menumbuhkan nilai dan peran guru penggerak sehingga dapat membangun kepercayaan diri, membangun rasa aman dan nyaman pada murid sehingga tercipta lingkungan sekolah sebagai ekosistem belajar yang sehat. PSE dapat dijadikan barometer bagi nilai dan peran guru penggerak dalam mengelola emosi, pikiran, dan perilaku sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya, kaitan pada modul 1.3. Pada pembelajaran sosial dan emosional ini dapat menjadi strategi dalam upaya mewujudkan visi guru penggerak, di mana penerapan pembelajaran sosial emosional dapat membentuk karakter murid yang unggul dalam berbagai aspek kehidupan serta memiliki akhlak mulia yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, kaitan dengan modul 1.4. Melalui pembelajaran sosial emosional yang dilaksanakan secara rutin dan terus-menerus akan menciptakan iklim sosial emosional yang positif, sehingga akan terbentuk lingkungan pembelajaran yang menjadi kebiasaan atau budaya positif di sekolah yang bisa kita lakukan. Nah, selanjutnya pada modul 2.1, pembelajaran sosial emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi karena guru satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari ini dan ternyata seperti apa, mari kita bahas.
Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional itu akan terbentuk dengan sendirinya secara alamiah, seiring waktu yang berjalan, sehingga pembelajaran terfokus pada pengetahuan dan keterampilan anak saja. Setelah mempelajari modul ini, ternyata kemampuan sosial emosional itu dapat dikelola dengan baik untuk menumbuhkan kesadaran diri pada murid dan guru. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah, yang pertama adalah menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu di mana adalah yang pertama kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang nyaman dan aman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan yang penting yang saya pelajari adalah, yang kedua tadi, menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik stop. Apa itu stop? Yaitu stop, berhenti, kemudian take off breath, kemudian observe, dan yang ketiga adalah proses atau teknik lain yang sesuai. Selanjutnya, menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam pengajaran atau praktik mengajar, guru, dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Bapak Ibu guru hebat, berkaitan dengan nomor 2 atau perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah, yang pertama itu tentang bagi murid, yang kedua adalah bagi rekan sejawat. Bagi murid, yang pertama adalah memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kemudian mengintegrasikan 5 KSE dalam praktik mengajar, yang dimana praktik mengajar itu adalah interaksi guru dan murid, serta kurikulum akademik. Kemudian menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktek guru dan gaya interaksi murid. Selanjutnya, bagi rekan sejawat, bersama rekan sejawat, saya membentuk komunitas belajar, kemudian ikut berpartisipasi dan pengalaman yang bercirikan relasi atau hubungan yang saling mempercayai dan berkolaborasi dalam penguatan 5 kompetensi sosial emosional. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih.